serta terima kasih atas kehadirannya di kawasan Catur Selatan, Catur Muka, Denpasar. Hadirin tengah-tengah acara telah berkenan hadir yang terhormat Wali Kota Denpasar beserta Ibu Sakul Antari Jayanegara, Wakil Wali Kota Denpasar beserta Ibu Ayu Kristi Arya Wibawa, yang kami hormati Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Ketua DPRD Kota Denpasar, Sekretaris Daerah Kota Denpasar beserta Ibu Ida Ayu Widnani Widadana, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Denpasar, serta Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami cintai dan kami hormati. Acara pembukaan Kesana Festival kedua dan Pawai Ogo-Ogo tahun 2024 pada hari ini Jumat 1 Maret 2024 dimulai. Melalui acara pada sore hari ini, marilah kita hening sejenak guna doa bersama memohon kehadiran di desa yang kuasa. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama inaugurasi pembukaan Kesana Festival kedua persembahan dari Naluri Manca yang diiringi serta peleganjur Wiladharma Desa Padang Sambian Kajen yang berjudul Bala Ngerebek. Ketika perputaran era berlangsung, dunia maya berluka santas alam hingga terjadi ketimpangan pada perputaran sistem kehidupan yang disebut dengan peralayan. Peranan generasi pandai dalam menjaga keutuhan dan keseimbangan budaya yang adil ini. Ngerebek sebagai acuan konsep dasar untuk menyelamatkan, menjaga, dan melestarikan budaya tradisi kearifan lokal. Realisasi dihadirkan melalui penciptaan karya kreatif dan inovatif. Bala Ngerebek yang diartikan sebagai pasukan penolak bala serta simbolisasi semangat generasi muda dalam perjuangan menjaga keberlangsungan budaya. Karya inaugurasi dibawakan oleh Naluri Manca. Hadirin kita saksikan bersama Bala Ngerebek. Selamat menyaksikan.
Gugus Paut Ratna, Kecamatan Denpasar Barat, dengan ogoh-ogoh Munara Petak atau Hanoman Putih. Dikisahkan dalam cerita ini adalah seekor Munara Petak atau Hanoman Putih yang setia kepada seni Rama sampai bertemu dengan anaknya yang bernama Waktu Rangga. Rasa bakti Hanoman yang dengan tulusnya mengabdi kepada seni Rama membuat Hanoman dengan mudah menemui Dewi Sita yang disekap oleh Rawana di Taman Arstoka. Setelah kemenangan Rama dan kehancuran kerajaan Alengka, para pasukan Rama kembali menuju Ayodhya. Selanjutnya, Gugus Paut Cempaka, Kecamatan Denpasar Selatan, dengan ogoh-ogoh Putih Sungsang. Dikisahkan hidup seorang pangeran yang bertempat tinggal di Gunung Kilang yang bernama Pangeran Cubungan. Pangeran Cubungan menjadi seorang pendeta sehingga mempunyai gelar dukun. Beliau mempunyai putra yang bernama Pangeran Gede Mas Mecaling. Pangeran Gede Mas Mecaling menjadi raja setelah Dalam Sawah wafat. Karena berperang dengan Dalam Dukut, sang pangeran tidak suka bertapa. Pada suatu hari, saat beliau melakukan tapa semadi yang ditujukan kepada Fidel dan Siwo, beliau dianugerahi kesaktian. Namun, beliau berubah wujud, beliau menjadi besar, wajah beliau menjadi menyeramkan, tarinya menjadi panjang, suaranya menggetarkan seisi jagat raya. Dengan dikaruniai panjat taksu, Pangeran Gede Mecaling memimpin semua wong sama dan rebutan yang ada di dunia. Salah satunya adalah Putih Sungsang. Putih Sungsang merupakan salah satu panja Pangeran Gede Mecaling yang kini bergelar Ratu Mas Gede Mecaling. Rupa sang Putih Sungsang sangatlah menyeramkan dengan wajah seram, taring yang panjang berbeda dengan kuda pada umumnya. Putih Sungsang memiliki keunikan yaitu posisi tubuh beliau terbalik dengan tangan beliau ada di bawah dan kakinya berada di atas. Selanjutnya dari Gugus Paut Sanda, Kecamatan Denpasar Selatan, dengan ogoh-ogoh Sapu Lega. Diceritakan bahwa Dewa Siwa dalam beberapa dulu memiliki dua orang putra, yaitu Batara Kala dan Dewa Kumara, yang lahir pada minggu yang sama, yaitu Buku Buaya. Batara Kala marah karena adiknya memiliki otonom yang sama dan meminta izin kepada ayahnya untuk memakan adiknya. Dewa Siwa meminta Batara Kala untuk menunggu selama 7 tahun karena adiknya masih berani. Akhirnya Batara Kala mengejar Dewa Kumara dan Bumi dan sudah bersembunyi
Selanjutnya, nomor 7 dari gugus PAUD Melati, Kecamatan Denpasar Utara. Ogoh-ogoh dengan tema kalah dengan, buta kalah dengan yang berulang di Ratu Ketepetu adalah Bupati Purworejo, di mana keberadaan buta kalah dengan sebagai perwujudan Dewi Uma yang menjelma sebagai buta kalah yang berada di timur untuk memberikan kestabilan pada saat awal mulanya Buana Agung atau alam semesta ini diciptakan. Keberadaan buta kalah itu sebagaimana disebutkan dalam 12 kayaknya selain buta kalah menjadi salah satu kayaknya yang per kecamatan 3 kayaknya nih. Paling 12 ya. Banyak nih. Kita emet lihatnya dulu baru tuh. Selanjutnya dari gugus PAUD Sanda, Kecamatan Denpasar Utara dengan ogoh-ogoh Chandra Birawa pada mulanya adalah sosok kulit pada kota yang berbagi kulit setiap 1000 tahun sekali. Dari sosok kulit itu, Betara Guru menciptakannya menjadi makhluk naga yang mengerikan lalu menyerang begawan Bagas Pati. Dia patah tuh. Selanjutnya dari gugus PAUD Cempaka, Kecamatan Denpasar Utara dengan ogoh-ogoh celur yang merupakan jenis dayak yang tidak asing lagi di telinga masyarakat baru. Kehadirannya pada setiap pementasan calon arang dalam bentuk tarian celur membuatnya lebih dikenal berbagai termasuk tingkatan dayak yang masih ada. Konon ini dikarenakan bisa berubah menjadi dayak rata-rata pada orang yang baru belajarnya. Iya. Montal nih. Celur biasanya suka diam di bawah pohon pepaya gantung atau orang Bali sering menyebut gedang rempeng, sehingga pohon pepaya tersebut patah di tangan oleh orang Bali karena dianggap menjadi tempat ibadah. Selanjutnya dari gugus PAUD Nakpura, Kecamatan Denpasar Timur dengan ogoh-ogoh Maya Denawa, yang berawal dari sejarah Hari Raya Galungan. Kisah seorang raja yang sakti mandraguna, keturunan raksasa yang memerintah jagat Bali. Raja tersebut bernama Maya Denawa. Maya Denawa adalah seorang raja yang paling kejam karena kesaktiannya yang tidak terkalahkan dan menganggap dirinya
Belum gambar ya? Mau saya susah. Cuma dia kasih saya buang banyak banget. Nah, ini baru sekarang. Dia udah luar. Itulah kalau nggak di sana kan ini nggak bisa di depan. Ada keliling. Dari kepada Bapak Ibu masyarakat berpasangan mohon untuk area yang akan dipakai diberikan terlebih dahulu. Kalau tidak clear di depan, kita tidak bisa masukkan ogoh-ogoh yang kategori dewasa. Jadi kok ke belakangnya kan langsung yang masih berada di tengah, kami mohon dibuka dulu areanya. Kita akan melanjutkan ke pawai ogoh-ogoh kategori dewasa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk pawai ogoh-ogoh anak-anak yang telah menampilkan kreativitasnya dalam Kesama Festival kedua tahun 2024. Selalu merasa kuat dan hebat yang berujung dalam penindasan dan menganggap semuanya tidak ada apa-apanya. Dari dua sifat itu timbullah rasa kegelapan akan ketampanan serupa pinggiran, kegelapan akan kekayaan dana pinggiran, kegelapan akan kecerdasan dunia pinggiran, kegelapan akan garis keturunan kulino pinggiran, dan kegelapan akan masa muda Yohana pinggiran. Dalam implementasi ogoh-ogoh dari Eka Eka Pramana yang mengambil tema Sura Kasura, ini memiliki simbol di mana seorang raja kulina yang masih muda Yohana yang telah diselimuti oleh dua sifat kegelapan makhluk sura akan keberanian, kekuasaan, kekuatan kasura, sehingga sifat kegelapan lainnya akan siap melawan mempengaruhinya guna serupa dan dana. Dari tema tersebut menjelaskan bahwa manusia yang telah terpengaruh oleh sifat-sifat kegelapan tersebut akan berada jauh dalam ajaran Dharma dan akan membuat diri manusia itu tersesat. Dan hanya wong swasta lulus atau tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi dari ketidaksempurnaan manusia itu sendiri, ada baiknya kita menyadari dan menghindari sifat-sifat kegelapan tersebut demi kehidupan yang baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang sekitar kita. Dan hadirin, mari kita saksikan bersama persembahan dari SD Eka Pramana Banjar Bertalau Kecamatan Denpasar Utara dengan mempersembahkan Sura Kasura. Hadirin selamat menyaksikan.
Anu padahal tuwilan tuwi suatu suatu iki kadang jenana sudah berada oye wangi terikan kuani manusia ngelengatan ketenan itu laki pamiti Uriapan lagi yang berangkat seketika dari karakter tuh itu Uri pencaki karakter kudu sama Rajas Thomas ya tewa akan sabtu ini sawitnya sawakan teman-teman wana ikan suruh wana guna kulina yowana suruh waka suruh sawitnya bakwe wana jatuh wana kumingan rika apanya menadikan manusia wana rika tatuan ikan haji Wajar suku supaya sabtu dimiru sewatak bertang dan berkabir Semua kami juga Tuhan luput waktu pada Waktu pada naktan lumi Wajar temakwe waktu kita waktu bola Jepang negeri sotani bona bisa mengawal sakali pengerisan sabtu ini mengawinkan haris makwe para manusia masa libur rantuk sabtu ini dan lupur pada dari Jakarta sawit yang sawangkan tiara warga negara puju muang windu iya kaselipur di kerajaan wantaman uni-uni risade kalau dia mati wali orang-orang beracun Odian alam meki kurang sotanik merabinat Ulu siri wini bakti dewa dharma lupe Peter putih Sawit lian sama kanemak gue Bakti wakaro nasib tua liat cerah Nanging ri anak ni karang kali selalu Mabelu kehanami lepui Wantia tesuhu supani denik sabtetin Sawinyan sama kade Wantia teman gue sama ngawun nake Ularakan milat dade Tan kuluput tan murket sekiti tan murapi tan supekse Lawan waduh berdiamu kami Urian tukang para racun makwe Wah susu pangantuk sabtu dini Mawina nahis makwe Para racun nesange nenten relu Nenten gege Ering sari ugar-ugar sastra Punike mawina dangan para racun Wangilat risade kalau mengawu bumi Kaneling risotani menati-nati Kaneling risesarani mengaruh praja Ini kalian sama kada kalian kasusupan ini Suruh kuatekanin ke asuruh Sawitnya sawah kawan jatuh hanuk Sabdu bawa terikan-terikan tadi Wiasa
Wirat diam Siarat lang Dosa lot Topi Oh Nadlang Kuara Ratu Oye Paling Iman Jadi dewa bakal saku popir payah popir kehanyuan prajurit Jadi dewa lengo tapi di panjak di dewa pun dibalik Ware makwe Ware panjak saling arse saling bakti saling tewas saling banti Ulian dewa simpati Dapur panjang dewa Sawitnya kakelah Akan budi neratan Jangan berhenti baru satu dua anak Sawitnya kakelah Kau wicaksana ketelegakan Kedarman ketelegakan Sawitnya kasihan Kupanguh wasu dari waku tumbak Suru kasu Oh Santi Oh Baik hadirin masyarakat Kota Denpasar yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali ke pawai abang-abang dengan nomor undi 2.
Saka Brona Wargi Susano, Banjar Tegal Kecamatan Denpasar Utara, yang akan melantunkan ogong-ogong dengan judul Ketara. Ketara merupakan sebuah ungkapan dalam bahasa Bali yang berarti ketahuan. Sang Kalarau menyamar ikut menjadi dewa untuk memperoleh bagian tirta amerta ketika para dewa-dewi menikmati hasil dari pemutaran Gunung Mandaragiri. Namun ketika hendak meminum tirta amerta, Kalarau pun ketara atau ketahuan sebagai raksasa yang menyamar. Dewi Bulan yang mengetahui penyamaran itu memberitahukannya kepada Dewa Wisnu bahwa Kalarau ikut menyusup untuk mendapatkan tirta amerta. Dewa Wisnu yang murka mencari keberadaan Kalarau untuk merebut kembali tirta amerta yang telah diambil, dan Kalarau ingin dibunuh dengan senjata cakra. Tatkala perebutan itu, tirta amerta yang berada di tangan Kalarau terjatuh ke area rumput ilalang. Beranjak dari pendalang cerita tersebut, Saka Brenda Wargi Susana mencoba menuangkannya ke dalam bentuk visual ogoh-ogoh. Pemanjangan tokoh Kalarau mengesankan sifat serakah untuk kepentingan diri sendiri karena menginginkan kehidupan yang abadi. Hal ini diwujudkan dengan tangan memegang kendi berisi tirta amerta dan dikejar oleh Dewa Wisnu yang menunggangi Garuda. Adanya tumbuhan berupa rumput ilalang mewakili kepercayaan umat Hindu karena dianggap suci setelah terkena tetesan tirta amerta. Penambahan unsur hewan dalam garapan ini juga mewakili keinginan para hewan untuk hidup abadi. Pengambilan judul Ketara ini pun dibuat bertujuan menarik minat baca dari orang-orang yang melihat bentuk visual ogoh-ogoh ini untuk mengetahui cerita dan isinya.
Nggak bisa keluar, kita masuk bisa keluar, harus diam sampai selesai. Belum jadi kita masuk. berasal dari kata sude yang berarti bersih, suci atau bebas dari sesuatu, dan maler yang berarti sihat, kotor atau kabur. Sude maler yang berarti santuan atau pembersih segala dosa dan kesalahan.
Maling ngomong tetap waring cerita. Salah satu wayang yang dipakai adalah tokoh Tuamen. Ada juga referensi kewayangan menyebutkan bahwa istilah Tuamen berasal dari kata tua leng yang memang berbeda dari tokoh kebanyakan karena berdarah putih dan berkulit hitam legam. Namun ada lain pendapat seseorang meninggalkan aktivitas yang biasa dilakukannya. Bisa berjalan dari rumah berpulang menjadi bertahan juga dikarenakan suatu kesalahannya terhadap suami serta Siwo. Sehingga ia pun diusir, dikutuk oleh Prabu Siwo, lalu tinggal di kahyangan Sera Gandemayu dan hanya bisa kembali ke wujud asal apabila diruat oleh putra bungsu Pandu yaitu Sahadewa. Oleh suatu ketika bertahan juga bertemu dengan Sahadewa, meminta agar Sahadewa meruatnya, tetapi Sahadewa menolak karena merasa tidak mampu. Bertahan juga marah dan mengancam nyawa Sahadewa. Kemudian datanglah Punakawan dari Pandawa, yaitu Tuaen yang memberi jalan untuk Sahadewa agar dapat meruat Betai Durga agar kembali menjadi Betai Uma. Sehingga Sahadewa bergerak sudah malam yang membersihkan segala noda dan kejahatan. Fenomena pada zaman sekarang terlupakannya atau semakin menipisnya pemahaman tentang Sudamala, yaitu konsep gelap dan terang yang harus bergerak secara seimbang untuk mencapai sebuah harmonis. Dalam istilah ilmu kita, bergeraknya komponen secara sistemik itulah yang disebut konsep. Dalam istilah ilmu disebut somnya. Beberapa aktivitas masyarakat mengacu kepada konsep hitam dan putih Sudamala, seperti halnya ritual yang bumi mendunia di Kesiman juga menggerakkan polen pada Sudamala yang menjadi dasar ngerempok. Itulah semestinya kita tidak pernah melupakan konsep Sudamala. Kita harus menjaga eksistensi Sudamala untuk sebuah kesejahteraan. Jangan sampai Tuaen ngambul. Kecamatan Denpasar Selatan yang melakukan Cepaka Dadang. Pengetahuan dalam diri merupakan kesadaran diri dari manusia yang mendalam terhadap fenomena alam duniawi dan fenomena alam surgawi lisan, apalagi dan paralgia. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang diciptakan, tetapi lebih merupakan pencerminan dari kebesaran yang wujud atau kesadaran mutlak. Pengetahuan dalam konteks ini dianggap sebagai sesuatu yang telah ada sejak awal sebagai bagian dari kebesaran yang wujud itu sendiri. Individu manusia adalah memiliki akses ke pengetahuan ini melalui proses introspeksi
meditasi, dan pengamatan alam semesta. Oleh karena itu, ide Sang Yang Widi menciptakan manusia dengan daya pikir atau budi. Budi atau pikiran dapat dianalogikan sebagai mesin yang mengendalikan manusia dan digerakkan oleh panca indera. Begitu juga pikiran ini akan mempengaruhi posisi dari pengetahuan tersebut apakah digunakan untuk dikalikan atau kemudian. Dualitas yang sama sederhana dan sama sederhana ini kemudian memunculkan paham ruang berbeda yang ada di mana. Sehingga baik buruknya suatu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia sangat dipengaruhi oleh pola pikir dan kegelapan hati manusia itu sendiri. Jika manusia menggunakan anugerah pengetahuan tersebut dengan pola pikir dan hati yang suci, maka pengetahuan atau kekuatan tersebut akan sejalan dengan paham dan atau pandangan. Sebaliknya, jika pengetahuan atau kekuatan tersebut diselimuti oleh kegelapan pikiran dan iri dengki, maka pengetahuan tersebut melahirkan cetek dan besi yang sejalan dengan jalan agama atau keliru. Sehingga dalam hal ini, simbol dan penyalahgunaan pengetahuan atau kekuatan yang diberikan oleh ide Sang Yang Widi tertuang dalam diri mencepatkan dadang yang menjalankan penggerakan aji umum dan besi sehingga mengakibatkan kesengsaraan dunia. Hadirin, kita saksikan bersama cepat ke gadang. Dengan hormat wali kota Denpasar, wakil wali kota Denpasar untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Dan kami pun mundur bersama. 3, 2, 1. Penyalahan api obor oleh wali kota Denpasar, wakil wali kota Denpasar sebagai tanda dibukanya bersama festival kedua dan pawai obor tahun 2024. Dan kita lihat foto bersama.
Dan ini kan sih mengulang Acara akan kami lanjutkan dengan pawai ogoh-ogoh anak-anak yang akan diawali oleh pawai ogoh-ogoh dari difabel. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita saksikan parade ogoh-ogoh IGTKI PGRI Kota Denpasar. Untuk penampilan yang pertama, marilah kita sambut yang akan dipersembahkan oleh TK Tunarungu Susrusa. Ogoh-ogoh dari TK Tunarungu Susrusa bertemakan celuluk, di mana celuluk merupakan salah satu buntut seram dalam cerita perlayakan yang ada di Bali. Karya bersama dari anak-anak TK Tunarungu Susrusa ini dibantu oleh para guru dan wakil dari gugus Kepiring Kecamatan Denpasar Barat. Ogoh-ogoh ini tidak menggunakan unsur plastik sama sekali, dengan menggunakan kayu dan bambu sebagai fondasi awal terbentuknya rangka ogoh-ogoh. Selanjutnya, marilah kita sambut nomor urut 2 dari gugus PAUD Teratai, Kecamatan Denpasar Barat, dengan ogoh-ogoh lahirnya Sang Buddhakala. Umat Hindu merayakan Hari Raya Nyepi setiap 1 tahun sekali.
Sehari sebelum Nyepi, umat Hindu merayakan Hari Raya Pengerupukan yang jatuh pada film Sasih Kesana yang bertujuan untuk mengusir roh jahat atau budakala. Tidak lepas dari budakala, obong-obong kami Guru Teratai mengambil tema Sang Betara Kala. Untuk menghormati kelahiran Dewa memberikan anugerah bahwa Betara Kala boleh memakan orang yang lahir pada hari Tumpeng Wayang. Aduh. Di kantor yang tahun-tahun itu pokoknya yang caranya. Ya ini sudah raut nih. Mohon bantu di dalam keamanan yang di lingkaran air mancur. Makin ramai kan. Makin maju-maju nih. Main sama api. Gong, mati.
yang